Bapak polisi, lapor. Nih, saya mau bilang, pelaku penyiraman air keras itu nggak pakai helm. Wajahnya kelihatan banget. Di sosial media udah banyak banget berseliweran, Pak. Kenapa lama banget baru ditahan, Pak? Kenapa lama banget itu ditangkap? Apa dia seperti siluman gitu, bisa berubah atau menghilang dari sini? Atau nggak ada lagi Interpol yang bisa tahu di mana keberadaannya sekarang? Atau udah sulit itu mencari orang seperti dia? Pak, kalau ada backup-annya juga nggak apa-apa, Pak. Udah, Bapak berlaku adil aja, Pak. Takutlah, Pak, sama Tuhan. Tuhan itu maha penglihat. Bapak bohong, juga nanti ada ganjarannya buat Bapak. Jangan tutup-tutupin masalah ini. Jangan bikin masalah ini jadi kabur. Orangnya udah jelas, udah kelihatan. Jangan-jangan plat motornya kelihatan CCTV lagi. Terus Bapak nggak bisa tahu tuh siapa yang punya motor gitu loh, Pak. Biadab, ada kata lain untuk melukiskan kekejian ini. Di malam yang seharusnya suci, seorang pejuang kemanusiaan justru dihadiahi siraman air keras. Siapa yang begitu ketakutan sampai harus menggunakan cara-cara pengecut? Andri Yunus bukan orang sembarangan. Belakangan ini dia adalah salah satu suara paling lantang yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Dia konsisten mengkritik pasal-pasal yang dianggap mengancam ruang sipil dan membangkitkan aroma militerisme di tanah air. Baginya, tentara harus kembali ke barak, bukan masuk ke ranah politik dan pemerintahan. Aktivitasnya di media sosial dan berbagai diskusi publik rupanya membuat tangan-tangan tak terlihat merasa terganggu. Kronologinya sangat terencana. Kejadian bermula saat Andri baru saja selesai mengisi sebuah podcast yang membahas bahaya militerisme. Menjelang tengah malam di perjalanan pulang, ia dibuntuti. Di tempat yang sepi, dua orang pengecut tak dikenal memepet kendaraannya. Tanpa kata, tanpa peringatan, cairan kimia mematikan itu disiramkan tepat ke arahnya. Ini terjadi di akhir Ramadan, di saat kita semua mencari kedamaian malam Lailatul Qadar. Serangan ini bukan sekedar kriminal biasa, ini adalah pesan berdarah untuk kita semua. Diam atau kami hancurkan. Menyerang fisik untuk merusak nyali, tapi mereka salah besar. Air keras mungkin bisa membakar kulit, tapi tidak akan pernah bisa melarutkan kebenaran yang dia suarakan. Kita kutuk perbuatan biadab ini. Jangan biarkan Andri berjuang sendirian. Kawal kasusnya, lawan revisi aturannya. Karena jika hari ini kita diam, besok mungkin giliran kita yang dibungkam. Keadilan untuk Andri Yunus. Pernahkah kalian merasa ada yang mengawasi saat sedang menyuarakan kebenaran? Di negeri ini, kritik terkadang tidak dibalas dengan argumen, melainkan dengan kiriman-kiriman gelap yang mengerikan. Kita bicara tentang pola yang berulang, pola yang dirancang untuk satu tujuan, membungkam. Ingat kasus teror kepala babi yang dikirim ke kantor media sekelas Tempo? Atau kiriman bangkai ayam yang mendadak muncul di depan pintu rumah aktivis? Ini bukan sekedar vandalisme biasa, ini adalah pesan psikologis. Bom molotov yang meledak di tengah malam hingga ancaman fisik yang menyasar teman-teman influencer dan aktivis yang berani bersuara vokal di media sosial. Bahkan level pimpinan mahasiswa pun tak luput dari bidikan. Kasus teror yang menimpa Ketua BEM UGM menjadi bukti bahwa siapapun yang berdiri di barisan depan kritik akan berada dalam radar bahaya. Polanya sangat rapi, sangat terorganisir, dan dilakukan di ruang-ruang gelap yang jauh dari jangkauan kamera pengawas. Namun ada satu fakta yang jauh lebih mengerikan daripada teror itu sendiri, impunitas. Bertahun-tahun puluhan saksi mungkin sudah diperiksa, namun hingga detik ini belum ada satupun kejelasan siapa pelaku sebenarnya. Tidak ada dalang yang ditangkap, tidak ada keadilan yang ditegakkan. Semua menguap itu saja ditelan waktu. Apakah hukum kita memang tumpul jika berhadapan dengan tangan-tangan gelap ini? Ataukah kita sedang dipaksa untuk terbiasa hidup dalam ketakutan agar tetap aman? Jika suara-suara kritis ini terus dibiarkan dalam teror, lantas siapa lagi yang akan menjaga nurani bangsa ini? Pejabat-pejabat Indonesia buka puasa bersama dengan begitu banyaknya menu-menu makanan yang harganya itu bukan kaleng-kaleng, bukan murah-murah. Itu pejabat-pejabat negara Indonesia. Terus itu anggota-anggota dewan, ketua-ketua partai. Halo bapak-bapak, kalian enak banget ya makannya ya. Tanpa kalian lihat rakyat kalian setiap hari banyak yang tidak makan. Untuk makan 2 kali sehari aja susah banget. Tapi kalian bisanya buka puasa bersama di tempat yang wow dan harga-harga yang wow. Bapak, coba empati sedikit buat kami masyarakat ini, Pak. Kalaupun kalian mau makan enak, jangan kalian syuting-syuting, jangan kalian taruh di sosial media. Itu membuat kecemburuan sosial buat kami rakyat-rakyat miskin yang susah cari makan, Pak. Untuk berdagang aja kami sekarang udah susah. Bapak banyak peraturan-peraturan yang melanggar orang
tidak boleh berdagang di trotoar, tidak boleh berdagang di sepeda, tidak boleh berdagang di teras rumahnya. Kapan kami rakyat miskin Bapak makan? Apa ini yang kalian pengen makan kami? Biar kami gak usah hidup di dunia ini, biar kalian-kalian aja yang hidup gitu Pak. Buat para pejabat, kalau mau bikin story ataupun bikin video, tolong pikirkan rakyat-rakyat kecil yang tidak makan ini. Tolong pikirkan rakyat-rakyat kecil yang berjuang untuk mendapatkan makan hari ini, Pak. Jangan kalian seenaknya aja bikin video untuk memperlihatkan kemewahan cara makan kalian demi pencitraan kalian. Jadinya kalau kritik dianggap sebagai gangguan keamanan, baru-baru ini pernyataan Presiden Prabowo tentang memiliki data intelijen soal pendana para pengamat yang kritis memicu tanda tanya besar. Kata menertibkan tiba-tiba terasa begitu dingin di telinga. Pertanyaannya, apakah mengkritik rezim kini sudah menjadi perilaku yang harus ditertibkan, layaknya pelanggaran hukum? Dalam negara demokrasi, pengamat dan aktivis adalah alarm. Mereka bertugas berisik saat ada yang salah, mengancam akan menertibkan mereka dengan dalih data intelijen, bukan hanya soal data, tapi soal intimidasi psikologis. Jika semua orang dipaksa bersikap ABS atau asal Bapak senang, maka demokrasi kita sedang berjalan mundur menuju ruang gelap masa lalu. Kita tidak butuh rakyat yang patuh karena takut, kita butuh rakyat yang berani karena cinta pada negaranya. Tanpa kritik, kekuasaan tidak punya cermin. Tanpa oposisi, kebijakan tidak punya rem. Mengawasi siapa yang mendanai pengamat mungkin hak pemerintah, tapi menjadikannya alat untuk memukam narasi kritis adalah tanda-tanda kekuasaan yang mulai merasa alergi terhadap perbedaan pendapat. Pemerintah menyebut pengamat menyebarkan kecemasan, tapi bukankah ketidakpastian hukum dan pembungkaman suara rakyat justru jauh lebih mencemaskan? Intelijen harusnya digunakan untuk melindungi rakyat dari ancaman nyata, bukan untuk memetakan siapa saja yang vokal terhadap kebijakan penguasa. Menertibkan pengkritik tidak akan menyelesaikan masalah, itu hanya menyembunyikan masalah di bawah karpet kekuasaan. Kritik bukan musuh negara, kritik adalah nutrisi bagi demokrasi. Jangan sampai menertibkan menjadi kata sandi untuk mengamankan mereka yang beda pendapat. Karena di negara demokrasi, suara rakyat adalah hukum tertinggi, bukan data intelijen. Salam demokrasi. Cuma di Indonesia, 3 perusahaan BUMN yang terbesar selalu mengatakan rugi. Emang bisa kita beli bensin kalau nggak ada duit, terus kita boleh ngutang di pom bensin? Atau enggak token bisa terisi kalau kita nggak beli token dengan cash? Terus kalau kita mau naik pesawat Garuda, emang boleh ngutang? Makanya gue bingung banget nih. Kenapa 3 perusahaan besar ini selalu ngomong rugi aja kerjaannya. Sementara kita nggak pernah ngutang loh. Kita tuh nggak pernah ngutang. Kalau mau beli token kita harus punya duit. Kalau mau beli bensin kita harus punya duit. Kalau mau beli tiket pesawat Garuda kita harus ada duit. Kenapa mereka rugi terus? Terang aja rugi. Pejabat-pejabat BUMN itu selalu koruptor, jadi kurup. Makanya selalu bilang rugi. Ya uangnya dipakai di kantong masing-masing. Kenapa? Pas audit duitnya udah nggak ada. Terus ya rugilah. Orang udah dibawa ke rumahnya atau enggak dibawa ke pencucian uang, ya terang aja lah rugi. Buat kalian para jaksa penuntut umum, kalau kerja pakai hati nurani, pakai inget janji kalian sama Tuhan. Kalau kalian itu adalah wakil-wakil Tuhan di negara ini. Jadi jangan seenak-enaknya kalian bikin pengadilan. Jangan seenak-enaknya kalian nuntut orang. Kalau kalian belum tahu paham benar, selidiki dulu baru kalian tuntut orang. Terus jangan mau kalian tuh dikasih uang segepok, terus kalian lupa sama janji kalian memberikan seadil-adilnya buat masyarakat dari seluruh kalangan. Jangan kalau masyarakat kecil aja kalian tuntut besar. Terus kalau masyarakat menengah, pengusaha, pejabat, koruptor, kalian tuntut seringan-ringannya karena kalian udah apa? Udah dikasih uang segepok. Tolong buat jaksa penuntut umum, kalau menuntut itu pakai hati nurani, pakai data yang benar, bukan karena kalian digaji oleh pihak-pihak yang bermasalah, yang mereka pengen rakyat miskin atau siapapun yang benar jadi salah, terus yang salah kalian benarkan. Pakai hati nurani, pakai iman. Iman itu bertindak sesuai dengan agama kalian. Semua iman mengajarkan jujur dan adil.
kepala BGN udah suka bikin laporan palsu sama Bapak Presiden. Terus sekarang dia bilang kalau dana MBG diuangkan nanti orang tuanya menyalahgunakan. Menyalahgunakan apanya Bapak? Adanya orang tua itu akan selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Makanan-makanan yang lebih bergizi buat anaknya. Bukan kayak kalian yang ngasih makanan-makanan yang gak bergizi terus udah gak layak makan. Dana BMG itu seberapa banyak sih dikasih ke masyarakat? Adanya tuh banyakan di kantong kalian. Dana yang begitu besar kalian sunat sampai seiprit sampainya ke masyarakat. Kalau ngomong Pak hati-hati. Udah kamu suka bikin laporan palsu sama presiden, terus berani-beraninya kamu bilang orang tua akan menyalahgunakan dana MBG. Beh, ini benar-benar gak nyambung.